Assalamualaikum, what's up Konawa? Welcome back to my channel, Bang Ziz. Alright. Kita sampaikan dengan kawan-kawan, kita tidak boleh terlibat narkoba ataupun tindak pidana yang melanggar hukum. Gak zamannya lagi geber-geber kereta di jalan. Kembali lagi di Bacrit Podcast. Banyak kali uangmu. Semangat. Hari ini alhamdulillah berhasil mendatangkan seorang yang ditunggu-tunggu oleh anak muda se-Sumatera Utara. Karena orang ini benar-benar gokil, habis-habisan keren untuk memperjuangkan anak-anak muda di Sumatera Utara. Beliau ini adalah Ketua Satuan Siswa Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila. Betul, ini dia Bang Firmansyah. Agak grogi dikit kita, wes. For your information, hari ini ya, beliau adalah satu-satunya calon DPD RI yang duduk di Bacrit. Tepuk tangan dulu buat Ketua Firman. Keren. Ketua, thank you ya udah mau datang ya. Makasih banyak. Tapi tadi itu dibukanya buat kita jadi berdebar. Berdebar ya? Iya, banyak kali ditunggu apanya ini. Waduh. Kita jadi makin berat ini bercakap. Ditunggu untuk menyerap aspirasi, Tua. Oh, iya siap. kan? Kalau itu kita siap. Oh iya, siap. Ketua, kita agak sedikit bahas yang ringan-ringan dulu nih sebelum yang berat-berat. Karena kan kalau berat kita nge-gym kan. Badan pun udah berat. Ketua, boleh tahu Ketua ini pasti kan kalau Sapma ini kan berarti Ketua sudah ngelewatin jadi siswa, jadi pelajar, jadi mahasiswa. Kalau boleh tahu Ketua, SD Ketua di mana? SD di Harapan 2. Harapan 2. Iya, Jalan Imam Bonjol. Imam Bonjol. Iya. SMP? Masih di situ. Masih di situ. SMA? Udah agak bosan, kita pindah ke SMA Negeri 1. Oh, SMA Negeri 1. Ya, kan 9 tahun bosan juga. Oh iya. Semansa Medan berarti. Iya, Semansa Medan. Nah, kuliahnya? Alhamdulillah diterima di Fakultas Hukum USU. Wah, nah USU gokil, keren. Permintaan orang tua sebenarnya. Permintaan orang tua. Sebenarnya kepinginnya kuliah itu kemarin di Harapan, kuliah malam. Oh. Karena kebetulan dari kelas 2 SMA udah punya usaha bengkel. Oh gitu. Gitu. Aku tahu kenapa pengennya kuliah malam. Biar ketemu sama kupu-kupu malam. Kalau kayak Enggak kita ya? ini, Jess, mestinya kita yang didatangi kupu-kupu. Cari. Nah, kalau beternak lagi ya, itu jangan sampai. Oke, luar biasa ya. Ternyata ini informasi lagi buat kalian. Sebelum kita syuting ini kita sudah banyak cerita di bawah. Itu ada sekitar setengah jam lah kurang lebih ngobrol. Ternyata tidak seperti yang aku bayangkan. Ketua Firman ini kupikir adalah orang yang kaku, orang yang formal. Ternyata enjoy, aman, dan bercandanya oke, asik. Dan ini dia Ketua Firman, gila. Ini kebanggaan kali bisa hadir di sini. Keren. Apa, terbawa suasana caleg. Oh gitu. Iya, jadi udah beradaptasi, udah teracuni, jadi udah menjiwai dia, Jess. Siap. Jadi gitu lah. Harus gini kan, harus Iya, happy. betul. Tapi ini caleg bukan calon legowo kan? Oh, itu yang kemarin Beda. kita nggak berisi. Kalau kita berisi badannya. gitu, badannya. Sorry Bill. Iya, kemarin collab ya sama Billy Iya, caleg ya. iya. Keren. Orang Keren. luar biasa. Luar biasa, Kau juga ya. Jess, mantap. Masya Anak-anak Allah. muda kita memang keren-keren lah. Aku yang agak minder, Kenapa itu? umurnya baru 30 kan Baru. sekarang. Kalian masih di bawah tapi udah lebih punya pikiran yang kreatifnya luar biasa lah. Oke. Abang sarjana hukum. Ya. Hari ini abang tadi sebut umur 30 tahun. Berarti calon termuda di DPD RI untuk di wilayah Sumut. Iya. Termuda, Bang? Alhamdulillah ya. Gokil, keren. Karena memang jumlah kita hari ini bagus, banyak gitu. Cuman ya aspirasi kita juga mesti ada tempat gitu. Sebenarnya gini, Jess, kenapa juga kita angkat-angkat yang termuda itu? Sebenarnya karena muda ini sebenarnya nggak gampang juga. Kenapa? Karena memang banyak masyarakat gitu tuh kan nilainya ini muda masih perlu belajar dulu nih. Betul. Gini. Sementara gini, dia kayak bola
balon yang dicepet karet. Kalau dipencet di sini ngembang, sini kecil. Kalau dia nggak bisa di tengah-tengah kan? Jadi Nggak bisa tengah-tengah. Nah, mestinya pemerintah itu ada sebagai yang di tengah-tengahnya. Maka dari itu, besar harapan saya untuk semua yang nonton ini juga, bukan hanya untuk di DPD, dimanapun anak muda harus dikasih kepercayaan, dikasih tempat yang baik. Karena belum tentu ketika tanggung jawab diberikan, dia nggak bisa tanggung jawab. Belum tentu dia yang tadinya kurang baik, begitu dikasih amanah, nggak bisa menjalankan dengan baik. Belum tentu. Siapa yang bisa ngejudge kita semua di ruangan ini coba? Ya oke, misalnya sholatnya aja tinggal katanya. Tapi kalau misalnya agamanya dia mungkin dia paling depan untuk bela. Kan gitu, nggak ada yang tahu juga kan. Betul. Nah, itu sih. Nah, ini coba kita bicara dulu. Kan berangkat dari mahasiswa. Ya. Boleh cerita kenapa pengen jadi DPD RI? Kenapa pengen jadi senator? Ya. Sebenarnya keinginan ini, kita ini kan ada organisasi namanya SAPMA Pemuda Pancasila. Nah, kebetulan secara nasional ada juga beberapa yang maju. Jadinya kayak di Sulteng tuh ada Muhammad Akbar Supratman tuh. Di Sumatera Selatan juga ada Muhammad Reja juga tuh, ketua SAPMA juga tuh. Ada beberapa lagi lain-lain yang juga maju di DPD, dan kebetulan ketua DPD RI hari ini kader Pemuda Pancasila, Pak Lanyala Mataliti itu kan ketua MPW Jawa Timur. Nah, jadinya ya kita dari dulu itu memang udah nggak asing lah sama peran Pemuda Pancasila ini untuk di dunia politik gitu. Nah, tapi selama ini juga khususnya di Sumatera Utara, kita juga udah sering tuh merasakan kalau kader PP yang nonton ini pasti udah nggak asing dengan bahasa lengkuas dalam rendang. Lengkuas dalam rendang? Iya. Begitu mau masak rendang, luan dicari lengkuasnya. Begitu rendangnya selesai, luan juga dicari tapi untuk dibuang. Oh gitu. Ini aku baru dengar loh. Oh iya, karena belum masuk PP. Wah, itu ya. Oh, yang duluan cari lengkuasnya. Lah, gak usah kita sebut orangnya. Kita bilang aja hampir keseluruhan pejabat itu kalau mau maju, cari pasti ormas. Jadi anggotanya pakai baju. Begitu udah jadi, ya gitu. Memang kadang komunikasinya yang nggak baik. Gitu aja. Karena gini Jis, kebanyakan karakter orang kita ini kan nggak mau jadi penjilat. Tetapi hanya alasan untuk menutupi tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Itu aja. Jadinya nggak mau lagu nanti dipikir penjilat gitu kan. Padahal enggak. Kalau misalnya kita ngobrol dengan cara yang baik dengan tujuan kebersamaan, saya rasa semua orang pasti nerima. Berarti alasan untuk mencalekkan diri untuk DPD RI berarti karena ketua-ketua SAPMA PP daerah lain juga mencalekkan, ngikut. Satu itu, yang kedua kan nggak tiba-tiba langsung orang itu mau maju, karena kita kan ada pembahasan. Kita ada pembahasan bahwasannya kalau misalnya SAPMA hari ini, ibaratkan Polri itu dia kan punya Akpol tuh. TNI dia punya Akmil. Nah, Pemuda Pancasila dia punya SAPMA. Jadi di sinilah laboratorium embrio untuk menciptakan kader-kader terbaik. Gitu. Nah, tentunya dengan perkembangan zaman kan nggak bisa disamakan dengan waktu lahirnya Pemuda Pancasila, Jis. Dulu kan Pemuda Pancasila ini dilahirkan pas 59 sorry, itu kan untuk pas pembantaian PKI. Itu kan banyak lah orang pasti tahu. Nah, pada zaman itu kan memang dicari sumber daya manusianya memang untuk di baku hantam kan gitu. Dengan sejarah yang seperti itu, ya itu hari ini zaman kan udah berubah. Siapa sih yang mau dibaku hantam hari ini? Yang mau kita baku hantam hari ini kan kemalasan, kebodohan, pesimisme, kan itu yang mau kita ini sekarang. Jadinya makanya melalui kemarin kita beberapa kali ada rakernas, ada kegiatan-kegiatan organisasi kita selalu mendukung orang. Kenapa nggak kali ini kita coba dari diri kita sendiri? Nah gitu, kita yuk kasih ruang sama kita untuk kader kita langsung yang turun tangan. Berarti kader-kader SAPMA PP lah yang meminta abang untuk main, mencalonkan diri. Kalau minta saling memintanya ini. Saling minta. Saling meminta. Abang minta dukungan, yang lain mereka pun memberi dukungan gitu. Memang sih sebenarnya kalau Pemuda Pancasila ini kalau pimpinan udah minta mana mungkin nggak dikasih kan? Karena kan Pemuda Pancasila memang sistemnya komando dia. Tapi tetap dalam musyawarah mufakat. Namanya Pemuda Pancasila. Masa sila nomor 4-nya nggak ada? Betul. Nah, DPD ini kan beda sama DPR RI. Nah, ini jangan sampai karena Bang Firman ini adalah calon termuda, nggak tahu apa itu DPD gitu, karena menganggap, aku besar, aku punya SAPMA PP di Sumut kan gitu, aku ketuanya, aku nyalonkan diri lah. Nah, aku perlu tahu nih,
Ketua, Bang Firman, aku mau tahu apa sih yang bisa dilakukan sama Alek DPD? Oke. Sebenarnya kalau misalnya dibilang kayak Ajis tadi bilang karena punya sapma besar, enggak Jis. Kenapa? Karena untuk menang di DPD itu, jadi pemilihan DPD ini kan satu provinsi. Yes. Dia nggak ada dapil mana, dia nggak ada, dia langsung satu provinsi. Nah, incumbent sekarang itu kan yang dipilih 4 orang. Sekarang incumbent itu yang paling kecil aja suaranya sudah hampir 500.000 suara. Nah, dengan jumlah kader pemuda Pancasila dan Sapma, ya paling 10% pun belum nyampe. 10% dari 400.000 tadi? Dari 500.000 itu. 500.000 ya? Jadinya maka dari itu, sebenarnya bukan merasa pede karena pemuda Pancasilanya, tapi merasa pede karena kita anak muda gitu. Yes. Kebetulan hari ini kita pula yang berkesempatan maju di situ. Dan peran dan fungsi DPD ini jelas membantu menjangkau apa yang tidak bisa dilakukan sama DPR RI. Gitu. Karena kan kita kan langsung di Senayan, di pusat. Jadi kantor kita cuma 2, satu di provinsi, satu di Senayan, di pusat. Tugas dan peran fungsinya itu adalah penyambung aspirasi masyarakat Sumatera Utara nanti ke pusat. Dan juga apa program pusat yang bisa dibawa untuk di Provinsi Sumatera Utara. Apa bedanya sama DPR RI? Nah, jadi kalau misalnya peraturannya DPR RI itu dia mengesahkan segala rancangan yang diajukan sama pemerintah. Nah, DPD sebagai peninjau di situ juga memberikan masukan, tetapi tidak bisa sebagai pemutus. Yang memutuskan itu DPR nanti dengan pemerintah. Nah, tetapi dalam seluruh program itu kan nggak semuanya bisa dilaksanakan secara baik. Nah, fungsi DPD itu adalah membantu agar peran pemerintah ini merata di seluruh Republik Indonesia. Makanya diminta seluruh provinsi di Indonesia ini 4 setiap provinsi untuk membantu itu. Sebenarnya itu juga termasuk tugasnya DPR RI nggak sih? Iya, tapi lebih kepada pembantuannya dia dan juga peninjauannya. Pengawas lah istilahnya, enggak? Dibilang pengawas juga bisa, tapi bukan dalam arti kata kita bisa menghukum gitu loh. Kita hanya membantu pengawasan dan juga mengajukan program-program yang dibutuhkan. Tapi di DPD nggak bisa merancangkan undang-undang? Bisa. Oh bisa. Kayak contoh misalnya daerah otonomi tuh, nah itu dari DPD tuh. Misalnya mau ada apa kecamatan, kabupaten gitu kan, itu dari DPD. Itu nanti DPD ngerancang diajukan ke DPR MPR, itu nanti disahkan gitu. Berarti kan gini, di DPD ini kan artinya lebih sedikit kerjanya kayaknya kelihatan daripada DPR RI. Bener apa salah? Sebenarnya gini, Jis. Kalau kawan-kawan kita di DPR itu kan dia kolektif, dia punya partai. Kalau DPD kan nggak ada partai. Nah, jadinya dalam bekerjanya ya udah pasti sosialisasinya lebih kencang karena banyak ornamennya. Ada partai, terus partai pengusung, ada juga menteri-menteri yang dari partai terkait, kan gitu. Nah, kalau DPD ini kan independen. Ya sebenarnya kalaupun bekerja, mestinya DPD juga hari ini kelihatan. Cuman kan kita nggak bisa menyalahkan keadaan yang sudah berlalu gitu. Nah, hari ini kita sebagai anak muda kan nggak untuk duduk kita hari ini untuk memburuk-burukkan orang lain, mencela-cela yang udah ada. Nah, kita evaluasi. Karena memang ini tanggung jawab kita semua anak muda untuk membenahi negara lebih baik ke depan kan gitu. Nah, itulah tujuan kita maju di DPD ini juga untuk memberikan energi baru gitu. Bahwasannya, yuk petani-petani, yuk nelayan-nelayan, kalian semua masih punya harapan. Pemerintah ini peduli sama kalian. Jadi Sabang kemarin ke Jakarta ke kantor Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi ada kawan abang, dia punya asosiasi tambak udang. Nah, itu ada sekitar 300-an kakak, lahannya hampir 2 hektar, itu mangkrak. Nah, pinjaman di simpan pinjam koperasinya udah nggak bisa dibayar. Kenapa? Tambak udangnya pun nggak bisa berjalan. Akhirnya kayak mana nih? Kan buntu semua nih, mandat nih. Surat tanah udah diambil sama simpan pinjam, nggak bisa bayar lagi. Si simpan pinjam pun juga nggak tahu tanah ini mau diapain. Ternyata ada programnya di pusat. Apa itu? Revitalisasi tambak masyarakat. Nah, berangkatlah saya ke sana. Ini sebelum ini ya calon DPD ini. Jadi saya tengok di situ. Oh, banyak ternyata programnya. Ada bantuan traktor, ada bantuan benur. Program dari pemerintah tuh sebenarnya banyak ya? Banyak. Di pusat itu semua kementerian tuh banyak program untuk masyarakat. Jadi apa kendalanya? Kenapa tidak sampai dirasakan sama masyarakat daerah, Bang? Jadi kemarin itu sama Kabak Budidaya dia bilang, saya pikir orang Sumatera Utara kaya-kaya, nggak ada yang pernah kemari katanya.
Oke, terus? Karena memang itu bukan kerja hanya gubernur, bukan kerja hanya DPR, itu adalah kerja kita semua untuk peduli sama masyarakat kan gitu. Karena kan banyak masih problem kita khususnya Sumatera Utara, baik jalan, baik infrastruktur yang lain-lain kan banyak. Memang kita harus gotong royong dan harus saling sadar. Kita hari ini nggak bisa hanya ingin mau lebih hebat sendiri, lebih apa itu nggak bisa. Kalau kayak gitu ya kasihan. Kemarin saya ke daerah Gebang itu, Jis. Ya kalau untuk harapan hidup tuh yang penting bisa makan aja udah syukur gitu. Sementara orang tuh punya tanah, orang tuh penduduk Republik Indonesia, programnya ada. Cuman karena mungkin kurangnya edukasi, sehingga orang itu hari ini ya mungkin merasa lapar, merasa tidak diperdulikan, karena mungkin kita-kita yang tahu ini nggak mau kerja untuk membantukan itu. Sebenarnya selain daripada cerita pahala, itu juga bagus ekonominya juga gitu loh. Nah, cerita kalau misalnya udah diperbantukan panen misalnya, nah hasil panennya siapa yang beli? Kan kita bisa trading juga di situ. Kan bergerak jadinya semua perekonomian. Gitu. Hanya tinggal disambung-sambungkan aja. Memang penyambung ini agak bahaya kan. Salah-salah sambung kontak kan. Iya, betul. Ya itu aja. Memang banyaklah programnya lagi. Nah, yang kita tahu kan DPD ini kan punya 2 kantor. Satu di Jakarta, satu di provinsi yang dia terpilih. Nah, boleh aku tanya nih secara pribadi, mungkin teman-teman juga pengen tahu juga. Bagaimana cara mengatur waktu ngantornya? Lebih banyak ngantor mana nih nanti ketika sudah terpilih? Atau apa jadi prioritasnya? Yang mana? Seperti apa? Jadi kalau misalnya secara pribadi nih, guys, karena kan nggak bisa disamakan sama yang lain, mungkin beda-beda program, tapi saya yakin semuanya tujuannya baik. Nah, kita hari ini udah ada website sendiri nih, Jis. Nah, jadinya ini bukan. Sorry aku potong, Ketua, Bang. Aku kira tadi ngope, rupanya ada yang mau ditunjukkan. Aku kira ngope, karena ada juga calon-calon ngope kan, Bang? Ada kan? Iya, aku kira ngope tadi ngelirik-ngelirik, rupanya mau menunjukkan sesuatu. Apa itu, Bang? Nah, ini ada barcode-nya nih di sini. Nah, itu di kartu nama, di spanduk semua ada kita buat barcode-nya. Itu terintegrasi ke www.muhammadfirmansyah.com. Nah, apa isinya? Di situ kita udah ada buat website seluruh kegiatan kita yang tadi saya cerita di Gebang tuh. Nah, ini ada buktinya nih. Di YouTube channelnya saya ada. Terus ini semboyan kita, misi, terus juga programnya. Yang aja sampaikan tadi tuh di program tuh. Nah, program yang pertama itu mengembangkan program aspirasi. Jadi kalau kita lebih sering di Jakarta atau di Medan, berarti ini di Sumut, ya berarti saya lebih sering di Sumut. Kenapa? Karena program pertamanya itu adalah aspirasi. Aspirasi siapa yang mau kita dapat? Apa sini biar aku yang megang, masa senator yang megang. Gimana? Nah, ini mengembangkan program aspirasi. Jadi aspirasi yang ada dikembangkan oleh senator. Oleh Senator Firman. Insya Allah. Asik. Aku udah nganggap senator ini. Bangga gua ngundang senator di sini. Nah, jadinya di aspirasi ini itu kan mengembangkan program aspirasi yang dapat mendorong masyarakat dari berbagai latar belakang potensi. Berarti kan kalau misalnya saya udah punya program yang pertama ini, mesti kan lebih sering di sini, karena kan aspirasi Sumatera Utara. Nah, bukan aspirasi adik-adik di Jakarta. Kan? Betul. Karena yang milih apa bukan orang-orang Jakarta kan. Dan di usia kita yang muda ini, kita harus hati-hati kan, jangan nanti sisa usia kita ini jadi cemoohan orang. Jadi kita mesti punya tanggung jawab ekstra kan. Ada yang kedua tuh, fokus terhadap perkembangan. Habis itu ini membangkitkan semangat anak muda. Bentar, yang nomor 2, perkembangan apa? Maksudnya contoh yang realistis aja. Perkembangan yang seperti apa ini yang difokuskan nanti? Nah, gimana Ketua? Nah, yang nomor 2 fokus terhadap perkembangan. Perkembangan yang seperti apa Ketua? Nah, contoh gini, kemarin kita udah tahu ada perang di Israel dengan Palestina, kan? Nah, kita nih ada sebagian boykot McD, boykot apa segala macam. Nah, sebenarnya bukan hanya berdasarkan itu, bukan karena perangnya, tetapi memang sejatinya Republik kita ini harus sudah bisa mandiri. Nih sekarang program pemerintah udah mantap, udah ada ekspor barang jadi, nggak barang mentah lagi, ya dari pertambangan apa semua. Kenapa nggak kita dari dunia digital hari ini juga seperti itu? Contoh misalnya ada toko e-commerce, barang-barang memang khusus made in Indonesia.
dia bisa ada apa namanya program pencariannya itu, misalnya dia di Sumatera Utara, klik Sumatera Utara, kabupaten, kecamatan mana, langsung ada tuh pedagangnya di situ siapa, dan secara global juga ada, tapi khusus dalam negeri. Gitu pun juga seperti Google-nya. Kalau di Cina tuh kan ada Baidu itu namanya. Di Cina kita nggak bisa buka Google, yang bisa Baidu. Nah, di Baidunya Indonesia misalnya nanti itu adalah blog-blog atau website yang memang terintegrasi hanya untuk di daerah Indonesia. Jadi kalau diklik itu barangnya atau kontennya, ya dia nggak ke Alibaba, dia nggak ke eBay, dia ke yang ada di Indonesia. Karena saya yakin pasar orang yang cinta produk dalam negeri hari ini banyak. Cuman karena kita dihadapkan nggak ada pilihan nih, harga murah apa, ya terpaksa kita beli barang-barang dari luar. Nah, konotasinya kepada kejadian yang di Israel Palestina, apapun yang terjadi di dunia secara global ya, kita udah mandiri, kita aman, rakyat kita nggak usah diisukan yang seperti itu. Kita udah settle nih gitu, dalam kemandirian kita. Itu sih maksudnya. Sebelum ngebahas poin ketiga, aku mau latihan dulu. Siapa tahu ya kan ada cair tablet kita. Siapa tahu latihan dulu. Yang ketiga, wih cakep juga gini kan. Yang ketiga nih Ketua. Membangkitkan semangat anak muda. Ini di sini membangkitkan semangat anak muda untuk berperan aktif pada bidang politik untuk memicu generasi muda agar peduli. Ini terlalu general. Boleh dispesifik lagi ini, spesifiknya. Bang, apa yang semangat yang kayak gimana? Beri kesempatan kepada anak muda untuk melihat perubahan yang lebih baik. Kenapa? Karena kalau pemuda nggak dikasih kesempatan, dia akan galau, dia nggak tahu mau kemana arahnya jadinya, karena semua menghujat, nggak ngasih tempat untuk dia. Ya hasil kayak kita di sini ramenya apa? Geng motor, rame begal, rame yang main slot lah, karena mau nyari duit hanya dari situ, nggak terbuka pikirannya. Ya kenapa? Karena nggak dikasih ruang dan tempat gitu. Berarti ini membangkitkan semangat geng motor? Enggak ya? Enggak. Yang positifnya. Karena kan kayak saya yang maju DPD misalnya, insya Allah dikasih tempat. Amin. Minimal kan dengan saudara-saudara saya di organisasi lah, misalnya di SAPMA misalnya. Minimal kan dari 1.000 orang adalah mungkin 10 orang termotivasi. Iya jadi kayak ketua lah di DPD aja, atau main politik yang gitu. Makanya saya punya Jangko Coffee itu, Jess. Karena untuk itu, supaya merubah mindset kawan-kawan ini, yuk jadi pedagang, yuk jadi pengusaha gitu. Nggak zamannya lagi geber-geber kereta di jalan, nggak zaman. Kok euforia boleh, euforia boleh, tapi tetap dalam hal-hal positif gitu. Kenapa kita nggak euforia pas lagi buat bazar fest, memang UMKM kita semua di situ. Kita ngumpul, kita panggil stand up komedian, kita panggil live musik apa segala macam, bazar, festival makanan. Memang UMKM yang ada di organisasi atau secara luas gitu kan. Kenapa nggak euforianya di situ semangatnya gitu. Bicarain berdagang dan UMKM. Nah, aku hari ini dan banyak banget anak-anak muda hari ini itu berdagang parfum. Hari ini aku punya parfum, Up Parfum nih, Bang. Ada Up Parfum, Abang boleh cek, cobain mana wangi yang sur, bawa pulang. Wah, sedap kan? Sebelum Abang ngasih aku ngasih luan. Bercanda. boleh dipilih itu Ini aman ya? Aman lah. Bisa bawa sholat nggak nih? Bisa. Bisa bawa sholat. Bisa, dibawa kan? Dibawa, bisa dibawa. Iya, kalau dipakai sholat wudhu. Iya, gitu. Makanya kan mantap. Kalimat kalau ditanya bisa dibawa sholat bisa. Tapi kalau dipakai sambil sholat nggak bisa. Masa sholat dipakai? Batal sholatnya. Iya benar. Boleh dipilih Ketua, dicobain aja. Yang ini mungkin nih. Iya, coba disemprot dikit. Ini kok Selena Gomez? Jadi cewek nanti. Kan? Yang ini aja kayak. Ini apa nih? Nah, ini soft, lembut. Nah ini boleh nih. Nah kadang banyak orang yang salah nih nyari parfum. Ketika orang bilang cariin dong parfum untuk cowok, iya kan? Nah berarti kan dia pakai parfum untuk wangi cowok. Akhirnya yang datang cowok. Iya toh. Nggak kebalikan aja. Kalau misalnya pakai parfum cowok untuk narik cewek kan? Iya enggak lah. Kan selera cowok. Iya, yang dia pilih kan adalah wangi-wangian cowok.
Oh berarti apatis tuh Jis. Apatis ya? Iya dong. Berarti dia hanya memperdulikan diri sendiri kan. Oke. Mestinya kalau mau ini bukan ngajari seolah-olah sok-sok pernah jadi playboy. Iya. Kita kalau laki-laki mau pakai parfum, yang iya. perempuan suka, jangan laki-laki suka. Kalau laki-lakinya yang dekat itu homo mungkin. Betul. Nah, perempuan kan suka wanginya yang perempuan. Iya. Tapi kalau dia nyium bau cowok, dia pasti ada seleranya juga untuk cowok ini pasti karakternya nih elegan. Ini pasti ini. Pastilah. Kalau misalnya ceweknya yang udah jam terbangnya ada ya. Kalau yang baru-baru main ya itulah. Karena Bang parfum ini juga sampai teman-teman Sapma PP juga banyak yang sudah jadi reseller. Artinya ya termasuk ada Iqbal ya, Iqbal itu dia kalau bisa dibilang dia siapkan wadah untuk anak-anak muda Sapma PP itu untuk berjualan. Ikut aku tuh Jis. Oh gitu. Rumus abang dipakai. Aku luan. Lah, aku 4 tahun Sapma Medan punya koperasi untuk percetakan baju kaos DTF, Koperasi Sapma Medan. Nah, itu kayak bagus sih kayak gitu. Ada yang teruskan kan, berarti ada pola pikir yang kayak gitu kan bagus. Ada duplikator. Ya, maksudnya mengembangkan potensi di dalam organisasi Sapma ini. Itu kan bagus ke hal yang ke situ. Betul. Jangan lagi jam 2 malam keliling kemana-mana. Nanti sekolah enggak, di sekolah pun ribut. Nanti begitu ditanya orang tuanya nyalai organisasi. Padahal yang kita buat seminar nggak diceritainnya. Betul. Yang kita buat yang bagus-bagus, penanaman pohon, pemberian bibit kepiting, penanaman yang lain-lain itu nggak diceritakan ya. Begitu kena DO, SP orang tua, baru alasannya sama. Katanya padahal tak pernah di kantor, nggak pernah ngumpul rapat. Saya pernah tuh didatangi sama kakaknya kader tuh. Pelan manfaat ya adik aku ya katanya. Kak adiknya yang mana kita nggak kenal. Alhasil besok jam 7 masuk 7.30 masuk sekolah. Jam setengah 7 saya udah di sekolah untuk jelaskan sama wali kelasnya sama kepala sekolah. Sebelum bahas Sapma. Beda-beda jari, Bang. Beda jari. Aman. Bagus juga. Anti goresnya aja tinggal ganti. Anti goresnya gue kasih nanti. Semangat anak muda sudah. Pengen membangkitkan semangat anak muda, menggalakkan media elektronik, handphone lah ya, gadget. Itu termasuk ekonomi. Oh, ada ekonomi juga nih yang kelima. Berarti ada 5 program unggulan ini ya. Menggalakkan media elektronik. Ini contohnya selain handphone, selain gadget. Contohnya itu, Jis, ini apa namanya? Pot. Ya kan? Pot itu kan sekarang lagi banyak tuh yang lokal-lokal punya. Saya punya kawan itu nama mereknya Penny. Dia buat ini collab. Sebenarnya bukan collab, dia buat niru Off-White. Off-White, brand Off-White. Sampai di chat sama Off-White langsung dikasih dikasih bantuan. Izin boleh menggunakan si Off-White punya gitu. Dia custom mod sendiri tuh. Yang sekali pakai buang, bukan? Enggak, dia yang pakai liquid. Yang cerita Off-White ini yang pakai liquid. Pakai liquid, Nah, artinya yang seperti itulah yang bakal abang galakkan lagi ketika abang jadi senator. Iya, terus saya suka buat pisau, Jis. Iya, saya punya workshop itu, namanya Jangko Workshop. Nah, itu ada beberapa mentor saya itu yang beli itu orang Itali, orang Spanyol, itu yang beli karya pisau dia. Pisau baja ini per mobil berapa perak tuh cuman dibuat dirangkai dengan ya pasti nilai sini nggak ada. Pisau untuk motong? Iya. Pisau kan banyak, ada untuk survival, ada untuk dapur, tergantung pesanan lah. Tapi kalau rata-rata yang pesan sama dia tuh ya udah price-nya jago, maksudnya udah imbang-imbang juga sama buatan-buatan luar. Lanjut yang kelima ini menjaga stabil pangan dan ekonomi. Nah, boleh tahu Bang, kondisi pangan dan ekonomi yang ada di Sumatera ini gimana? Ya sebenarnya kayak tadi yang saya bilang di Gebang itu, Jis. Kan itu kan terkait tuh. Jadi kita buat program tuh karena pengalaman juga, Jis. Nggak tiba-tiba nyaplok entah dari mana-mana, Jis. Yang kita rasakan juga kan gitu. Jadi yang saya bilang tadi tuh untuk ekonomi pangan dan stabil itu dengan kemandirian yang tadi saya sampaikan. Nah, petani kita masih banyak yang gagal panen.
petambak udang, petambak ikan kita masih banyak kesulitan. Kesulitannya baik dari edukasi yang paling dasar. Gak usah cerita modal lah, cerita edukasi. Macam mana ngerawat kolam yang baik, macam mana ngerawat hewan ternak yang baik. Itu masih ilmu-ilmu alam itu semua. Nah, walaupun nggak salah. Bisa aja. Cuman kan kita bisa meminimalisir kerugian. Dengan cara yang udah dibuat di pemerintah. Contoh misalnya di Sumatera Utara ternak ayamnya dalam 1 bulan 100 ekor bisa ngasihkan 100 kilo. Di Jawa 100 ekor bisa 120 kilo. Kenapa nggak kita ambil ilmu yang kita terapkan juga kan gitu. Bisa bersinergi. Lah Belanda aja, saya pernah ke Belanda itu. Nengok museum Indonesia itu, dia udah tahu kok di Aceh bagus cengkeh, di sini bagus sawit, di sini bagus. Dia aja udah punya peta itu. Cuman dengan pasar yang sangat dinamis, petani kita kadang kan begitu cabai tinggi nanam cabai. Begitu bawang tinggi nanam bawang. Dan beberapa tumbuhan yang lain. Sementara itu mungkin letak geografisnya nggak sesuai. Nah, edukasi ini kan yang mestinya orang tuh terima gitu. Nah, kalau gagal ya kita pemerintah kasih haknya karena kemerdekaan ini kan memang hak seluruh rakyatnya. Untuk merasa merdeka, untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Bang, ini wah banyak nih untuk DPD RI senator muda. Kenapa harus Firman? Muda, peduli, santun, kreatif, berintegritas. Peduli ya, Bang? Kalau nggak peduli aku nggak langsung kau bilang 1 jam nyampe sini, Jay. Wis, respect keren. Sumatera Utara loh. Siap. Respect. Makanya kalau aku udah peduli gini, ini channel si Bang Ajis ini kan 1, berapa nih? 1,3. 1,3 udah ada Gold Play Batam. Masa viewer yang nggak nyampe 1000 ini kan harus peduli lah. Kita harus peduli. Jangan aku sendiri nih, Jay. Karena suara viewers kau kan kalau bisa untuk milih aku juga. Iya, betul. Harus saling share nih. Siap. Karena insya Allah kan kebaikan yang kita bawa. Kalau kita hitung-hitungan total semua anggota Sapma PP berapa se-Sumatera Utara? Kalau Medan yang itu terdata. Sebenarnya kalau terdata itu, Jis, hari ini kita masih dalam pendataan terus, masih dalam pengembangan terus. Karena kita kan kemarin tuh dari KTA yang biasa, sekarang udah ada digital. Masih proses pengembangan terus nih kita. Karena kita masih di pusat kemarin Mubes terakhir, kita mau terintegrasi kalau bisa jadi e-money-nya juga ada gitu-gitu. Nah, kalau untuk hari ini kemungkinan itu masih di angka 7.000-an. 7.000. Berarti sudah bisa dipastikan 5.000 penonton video ini sepertinya. Mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan kalau ada kuotanya dan semua. Kalau itu terwujud, Bang, wah keren. Ini akan menjadi penonton tercepat dan terbanyak. Mudah-mudahan. Di Bacrin. Mudah-mudahan. Gokil. Karena ada Ketua Firman nih nonton sore kan. Nah, ini yang menarik. Ini agak berat sedikit ini, Bang. Boleh? Mana barbel kita? Biar agak berat. Nggak gini. Belakangan ini sering terjadi, Bang. Anak-anak muda, pelajar, siswa terkait pembulian, terkait tentang pembegalan. Aku ada mendengar salah satu Alek di Medan atau di Sumut, kurang tahu, pokoknya dia berkantor di Medan lah, nggak tahu ya. Pokoknya dia punya statement bahwasanya teman-teman hari ini yang nggak teman-teman sih, anak-anak muda yang hari ini melakukan perampokan, begal dan lain-lain itu adalah orang-orang yang nganggur. Orang-orang yang nganggur, dan dia tidak sepakat bahwasanya teman-teman itu pengguna narkoba yang melakukan hal itu. Nah, menurut pandangan Bang Firman, yang melakukan hal-hal kriminal seperti itu orang-orang yang seperti apa? Dulu, pas zaman aku Sapma Medan itu 2016, itu masih banyak karena kebutuhan ekonomi. Sekarang itu udah lebih bahaya lagi, udah macam tren. Kalau dulu itu mungkin karena ekonomi sulit, karena mungkin terlibat dalam narkoba, candu, segala macam. Nah, kalau sekarang ini udah lebih bahaya lagi, udah macam tren. Ikut-ikut. Jadi abangnya dulu bisa begal, dia pun seolah-olah kalau menunjukkan dia pun jago, dia pun ikut kayak gitu. Karena gini, latah ya. Saya nggak bisa bilangnya kalau nggak ada bukti, Jess. Ya kan? Jadi saya nggak berani terlalu berumbar yang terlalu jauh ya. Tetapi coba gini, misalnya Ajis punya adik-adikan nih, punya apa? Oh, Bang Ajis bisa jual parfum, bisa ini buat YouTube channel. Aku kepingin lah, kan pasti gitu. Nah, ini dengan cerita yang kayak gitu, kan abangnya kan nggak mungkin bilang juga, aku dulu kayak gitu.
karena ini ya syukur kalau dia cerita jujur. Kalau dia mau cerita kan aku bantai orang gini. Ya adik-adik kan pasti termotivasi yang ke arah negatif jadinya. Betul. Nah jadinya saya minta juga dari video ini, ayolah stop, hentikan itu semua. Kita nggak ada kerennya lagi dan nggak ada gaulnya lagi, nggak ada positif lagi yang melakukan itu. Kalau memang misalnya terlalu berat itu semua, dekatkan diri sama agama. Jujur, kenapa saya bilang kayak gini? Saya di bulan 6 kemarin tuh saya lupa itu Lebaran. Saya pikir karena caleg nih kan, wah sibuk urusin ini semua. Lupa rupanya. Putaran ekonomi. Oh ada THR. Oh asik beli stiker sarung sepatu. Nah itu mulai berserah. Kenapa? Karena nggak ada yang mampu kita ini semua untuk menjawab apa rahasia yang di atas kan gitu. Makanya nggak boleh juga kita memunafikkan diri seolah-olah kita bisa mengatasi dunia ini dengan cara kita. Cara yang di atas juga ada gitu. Nah, dan bahkan itu lebih besar peranan yang daripada yang bisa kita buat. Nah, itu sih. Maksudnya ya itu pasti solusi untuk kalian, tetapi minimal meminimalisir resiko untuk hal negatif. Karena kan nggak menutup kemungkinan sama tadi yang kayak case yang abang kasih adalah ada kakak yang datengin, kalian manfaatin adikku. Nah kan berarti gini, mungkin yang melakukan hal-hal seperti itu terafiliasi adalah anggota Satma PP. Ya pasti. Nah, kenapa nggak dibuat peraturan aja? Abang kan ketua nih, ketua Satma PP. Kenapa nggak dibuat peraturan untuk kawan-kawan yang misalnya ketahuan bahwasanya ini kalian melakukan tidak kriminal, apa sanksinya? Ada nggak dibuat? Ada jelas. Tapi kenapa masih seperti ini kabarnya di masyarakat? Karena itulah tugas pimpinan, memang dia harus selalu menyelesaikan masalah. Nah, kita sampaikan dengan kawan-kawan, kita tidak boleh terlibat narkoba ataupun kriminal, tindak pidana yang melanggar hukum. Itu semua calon ketua komisariat, semua kader itu disumpah tuh di situ. Dia harus hafal Pancasila, Indonesia Raya. Ini yang kalau ketua-ketua Satma baik tingkat komisariat semua ngelaluinya itu. Harus hafal Mars Pemuda Pancasila dan juga berikrar dia tidak boleh memakai atau terlibat jaringan narkoba dan melakukan tindak pidana yang melanggar hukum. Itu semua udah ini dan itu dicatat di notulen persidangan. Nah, berarti kan kita udah mewanti-wanti dari sebelum dia ada, sebelum dia terpilih kan gitu. Tapi dalam kenyataan yang hari ini berlangsung, ya kita hanya bisa membina dan juga melarang. Kalau kita pecat juga, jadi siapa yang ngurusin? Kan gitu. Ya kita juga nggak bisa memunafikan bahwasannya nggak boleh ada itu. Kalau ada penggal, nggak juga. Kita tetap juga ini, cuman kan nggak langsung dari saya pasti. Ini ketuanya komisar kan ada PW, PC, komisariat, korkom lagi, kader. Nah kan kita bisa sampaikan. Nah, kalau misalnya langsung ya bisa-bisa aja. Kalau momennya dapat ya kita kasih tahu langsung gitu. Tapi kan kalau misalnya dengan seluruh Sumatera Utara kan nggak mungkin dia satu-satu didatangi ke rumah. Denda jangan begitu, jangan kayak gitu kan nggak mungkin. Boleh kasih pesan lah buat kawan-kawan hari ini yang masih bergabung di Satma PP tapi masih mau ikut-ikutan latah. Itu kan orang-orang latah itu. Jago kali dia, ikut lakukan gitu kan. Padahal nggak ada jago-jagonya kayak gitu kan, Bang. Ya nggak ada kan? Kalau jago ikut olahraganya. Nah boleh kasih pesan apa nih? Karena kan ini omongan ketua yang ditangkap nih sama kawan-kawan ini. Boleh ketua, lihat sini. Jadi sebagai pimpinan dan juga sebagai keluarga besar Satma Pemuda Pancasila khususnya di Sumatera Utara, saya dan juga beberapa kawan-kawan yang lain hari ini sedang berjuang dalam kontestasi politik. Mudah-mudahan perjuangan ini adalah perjuangan kita bersama. Jadi mohon untuk dalam situasi menjelang politik nanti ini, mari kita jaga marwah kita jaga diri kita, jangan mudah terpancing dan juga jangan ambil sikap yang beresiko merugikan orang-orang sekitar, apalagi orang tua kalian. Kedepannya yang kami perjuangkan ini adalah perjuangan kita bersama. Dan apabila kalau misalnya nanti kita ini semua seluruh kawan-kawan di Satma yang hari ini menjalani kontestasi politik menang, insya Allah tidak mungkin kalian jauh dari kami juga. Udah pasti kalian juga yang merasakan kebanggaan dan juga manfaatnya. Tentu kalau misalnya kita nggak berhasil, kawan-kawan juga pasti merasa malu. Jadi jangan hanya karena segelintir orang kita ikut terpancing. Mari kita jaga ketertiban, kita satukan visi kita satukan semangat kita, karena Skylar terkembang surut kita berpantang hari ini bukan hanya sekedar semboyan. Hari ini adalah tuntutan organisasi untuk membuktikannya. Mana sih Skylar terkembang suruh kita berpantang kalian. Itu saja. Jadi ya saya rasa
Kawan-kawan harus tetap semangat. Siap. Ini perjuangan kita bersama-sama. Tunjukkan di tengah-tengah masyarakat bahwasannya kita adalah anak-anak muda yang bisa diandalkan, bisa bermanfaat untuk lingkungan kita. Itu. Oke, keren. Sekali lagi lah, keren. Ini sebenarnya banyak yang mau aku tanya ini Bang, tentang Abang. Karena kalau udah ada depan tab ini banyak kali yang mau aku tanya. Cuman waktu tidak memungkinkan, ya kan? Tapi nggak apa-apa, kita coba sampai habis kuah Abang. Wah, iyalah, sampai habis kuah Abang ini karena masih belum habis minumnya. Itu agak dikocok dikit Bang. Konawa, konco awak. Lebih enak jangkuk. Wah, iya dong, produk sendiri. Oke. Nah, kalau Sapma PP Medan udah ada ketuanya ya? Bukan, ini Sapma Medan paling seru ini, Jis. Oh, belum terpilih. Belum terpilih-pilih. Belum terpilih. Kenapa tuh? Geopolitiknya udah banyak yang ikut campur nih. Gak apa-apa, ini proses. Tapi sudah pemilihannya kapan? Sudah Mestinya pemilihannya itu di Oktober. Kemarin kan? Kemarin mestinya. Tertunda kenapa tuh, Tuan? Ada beberapa internal dan eksternal, Oke. baik itu ada kemalangan, ada beberapa hal-hal yang perlu dibahas lagi. Oke. Karena kan Sapma Medan ini adalah barometernya Sapma se-Indonesia, Ya. bukan hanya Sumatera Utara nih. Yes. Jadi yang mau kita buat kemarin tuh banyak prosesnya. Kemarin ada fit and proper test yang langsung di Zoom meeting sama pendiri Sapma langsung. Ya. Om Piala di Jakarta, kita Zoom meeting fit and proper test. Pendaftaran juga udah dibuka. Sekarang ini tahap rekomendasi. Oke. Nah, tahap rekomendasi kemarin jumlah rekomendasi ada dari 3 calon tinggal 2 nih sekarang. Oke. Dua-dua nih sama. Nah, jadinya kemarin baru digelar lagi ada 2 komisariat kalau nggak salah saya Oke. baru digelar lagi untuk mencari ininya kedudukan yang lebih bagus. Oke. Kenapa? Karena saya nggak mau nih nelanjangi salah satu. Ya. Saya mau kita mufakat aja. Ya. Jangan nanti begitu digelar musyawarah, di situ gontok-gontokan, di situ merasa dihianati Betul. apa. Kita mufakat aja. Kita Betul. organisasi kita ini udah berjalan sekian lama. Yes. Jangan lagi kita balik ke seolah-olah kita ini organisasi yang nggak terpimpin, yang seolah-olah baru-baru aja nih organisasi gitu. Ayo, kita mau kan dewasa nih dalam organisasi. Oke. Ya kita kan kasih kebebasan juga, bukan ada yang kita suruh kau nggak usah maju, kau aja yang jadi, nggak kayak gitu. Oke. Di Pemuda Pancasila nggak pernah ada yang kayak Oke, gitu. kan tadi ada 2. Itu termasuk Iqbal. Ya, Karena kan udah sama aku- Repija. Oke, kenapa aku kenal Iqbal? Karena dialah yang pernah kesini gitu. Ya, Karena kita sharing juga ngobrol. Karena dia juga punya produk parfum ini kan gitu. Jadi kenapa aku sebut itu termasuk dia di situ 2 dari 2 tadi Ya. kan 3 Ya. jadi 2. 2, satu lagi Hilman Kindi. Cuman dia udah mengundurkan diri kemarin. Oh, yang ketiga tadi ya? Ya, dia Oke. mungkin ada bekerja sama entah yang mana dua nih, koalisi atau apa saya nggak tahu. Oh gitu. Oke. Siap. Ini agak sedikit membahas Oke, Bang Firman, karena kan banyak juga yang simpang siur juga ini terkait yang kenal nama, ada sah-sahnya. Apakah ini berhubungan dengan almarhum Kodratsa? Apakah ini berhubungan dengan Sahrul Kana? Itu kan yang beda. Nah, ini butuh penjelasan langsung dari Bang Firman. Ini seperti apa? Sah ini dulu. Sah ini apa? Oke, ini saya berbicara dengan yang saya tahu aja ya, Oke. Jis. Karena kalau misalnya terlalu luas saya takut dengan wak-wak nanti Wak-wak, jadi masalah ya kan. siap. Jadi yang saya tahu itu kakek saya almarhum itu dari Afghanistan tuh merantau kemari. Oke. Nah, dia hafiz Quran, dia buka Rumah guru ngaji tahfiz, lah dia, yes. guru ngaji, guru agama, nikah sama nenek, nah punya keturunan. Ya. Kita total itu keturunan Wak itu ada 16 orang. Oke. Nah, Wak Anip itu yang paling tua, Haji Anip. Oh, almarhum. Almarhum Haji Yes. Anip. Nah, yang paling kecil tuh almarhum ayah saya, Anwarsa. Kalau yang biasa orang sebut Aweng. Nah, itu ayah saya tuh. Nah, jadinya di antara ini ada lagi Pak Rahmat Shah, Bapak Eka Ralin. Iya yang punya museum. Museum. Oke. Nah, bapaknya Kak Ralin. Habis itu ada lagi Wak Akad, ada lagi Wak Ajib, ada lagi Wak Meherbansa yang ketua MPI, ada lagi Wak Kodrat yang baru berpulang, Yes. ya kan, ketua MPW baru ayah saya. Oh. Nah, di sini ada 7 orang lagi perempuan nih Di antara itunya. Oh, di antara. Oke. Termasuk mamanya ketua Dian. Oh, itu Nani. ada di berarti kakaknya Iya, kakaknya ayah ayah saya. Oh,
gitu. Jadi semua itu satu ibu tuh semua. Pakistan tadi ya? Dari Afgan. Afghanistan. Berarti bisa dong bahasa Afgan itu. Ya mana bisa. Nggak bisa. Afgan penyanyi bisa nyanyi Afgan. Oke, izin aku nanya kan orang tua Pak Aweng kan sudah tiada ya. Iya. Kalau ibu masih ada? Masih ada. Masih ada. Boleh tahu sedekat apa abang sama ibu? Kalau ibu saya itu orang yang ya pastilah semua orang pasti bilang ibunya orang yang paling hebat dan paling kuat. Cuman ibu saya itu saya yakin ibu yang paling sabar. Karena saya ini anak laki-laki satu-satunya, anak paling tua juga, udah pastilah egoisnya kayak mana tuh kan Jess. Dan tingkah bandel saya itu dulu memang kalau kata-kata kakek nenek dari Aceh itu kan mama orang Aceh. Memang cucu paling bandel lah. Karena saya umur kelas 2 SD udah bakar rumah kakek saya. Terus saya sering tidur di kulkas. Bentar, bakar rumah kakek? Iya. Abang bakar rumah kakek? Nggak sengaja sebenarnya. Oke. Jadi kan inilah bahayanya televisi kan. Nonton dukun-dukunan nih. Waduh. Babi ngepet kan. Waduh. Jaga lilin. Jatuh lilin kena tilam terbakar. Ya ampun. 12 mobil kebakaran tuh. Jadi abang niru jadi ini simulasi aku suruh kawan aku jadi babinya. Aku jaga lilin. Ini belum pernah abang ceritakan di mana-mana. Belum pernah ya. Wah. Gitu loh. Jadi memang bandel. Jadi dan dari kecil itu ibu saya. Dan orang tua saya kan dari saya kecil tuh belum berada gitu. Maksudnya kita memang saudara waktu banyak yang orang-orang hebat. Tapi semua mulai dari nol. Jadi kita nih kayak saya pun juga nggak dikasih. Ya disuruh berjuang juga gitu. Itu juga dalam rumah saya. Memang ada abang-abangan yang mampu. Tapi untuk ekonomi tuh ya pandai-pandai sendiri gitu semuanya, berjuang sendiri-sendiri tuh. Begitu. Jadi kalau orang bilang, oh Pak Janip kan kebunnya luas, ya itu kebunnya Pak Janip. Kalau saya nggak punya kebun sawit, dari zaman almarhum saya juga bukan main di kebun sawit. Punyanya gitu. Kebun apa tuh? Kebun pemuda Pancasila yang penuh cinta damai. Aduh, tidak terpancing. Nah ini unik ini. Sosok ketua ini aku kan orangnya detail ya, Ini agak sedikit keluar topik. Detail. Ternyata Bang Firman ini pun aku nggak tahu ini memang modelnya atau emang sudah lama. Ini kalau kita bisa lihat baju izin Bang. Ini kayak udah hancur-hancur sablonnya. Iya. Ini kenapa tetap dipakai Bang? Karena memang udah lama Jess nggak pakai barang-barang bagus gini. Saya sering pakai baju brand lokal, cuman karena baru pulang dari daerah, baru di laundry semua. Jadi nggak ini. Itu ada kawan saya Bang Rian tuh, yang punya Fuse Concept. Berarti ini udah lama baju ini? Udah lama ini. Udah lama ya? Berarti bukan modelnya? 2019. 2019. Kenapa masih dipakai? Ini bahkan dipakai untuk kampanye loh. Enggak lah, ini kan dipakai kampanye. Enggak ya? Ini kan ada lemannya enak, Ban. Gitu. Ya ini kan lagi kampanye Anda. Enggak lah. Enggak lah. Enggak, ini kali kampanye. Penontonnya berapa orang cuman kok? 5.000 tapi. Oh iya, kalau misalnya jadi 5.000 kampanye nih. Iya. Keren. Iya. Oke, Bang. Berarti kalau tadi aku tanya dekat sama ibu, dekat lah ya. Ya pasti. Dekat lah ya. Kapan? Ini unik nih pertanyaannya nih. Abang jawab dengan jujur. Kapan terakhir kali abang bilang sayang sama ibu? Ya, tadi pagi pun barusan. Oh iya. Iya. Kayak gimana cara abang bilang sayangnya? Cium. Semuanya. Namanya kita anak sama ibu kan. Sorry to say. Bu, manggilnya ibu apa mama? Mama. Aku sayang kau. Aku sayang mama. Pernah? Terakhir kali ngucapin kalimat itu? Sering. Oh iya? Saya sampai bilang kadang, Mama sabar ya, Bang lagi berjuang. Nanti kalau misalnya Bang berhasil, nanti Mama mesti lihat, jadi Mama harus sehat-sehat, Bang sayang Mama. Itu sering. Sering setiap kali kalau ada. Tapi itu karena memang saya jarang di rumah juga. Kalau misalnya balik ke rumah tuh quality time-nya jadinya bagus kan. Jadi langsung yang semuanya taruh semua handphone, taruh semua fokus sama orang tua. Iya, ngobrol gitu. Karena kayak ini aja tuh udah nggak di rumah nih. Ini nanti habis dari sini ada janji jumpa orang, ada 2 orang lagi yang mau jumpa sampai malam. Nanti pulang malam dia udah tidur. Itu. Jadi kalau misalnya ada waktu tuh ya karena kan kita semua pasti adalah rindu juga
manja-manja kan pasti ada. Ya saya sampai hari ini mungkin ya nggak usah dibahas di sini lah ya. Iya masih manjanya sama kayak saya yang kecil sama mama saya sampai hari ini. Boleh tanya aja mama itu. Semanja apa itu bang? Pura-pura sakit, minta kusuk, Oh minta iya. Masih ya? Masih, Karena Pak. kan anak kan, artinya pengen juga tetap merasa Iya, sayang tadi. Cemana ya ketua PP kayak ini? Iya. Pura-pura sakit, minta Ya. dikusuk. Ya, karena gini, kalau di luar rumah kita tuh kan udah menerima anak panah di Iya, mana-mana. iya, benar. Di mana tempat kita nyaman kalau nggak di rumah? Oke. Mestinya itu yang kawan-kawan yang muda ini juga Oke. kita jangan masalah di luar, dibawa ke rumah. Oke. Di rumah itu tempat kita menenangkan diri gitu Oke. kan. Karena kan banyak tuh tetangga saya kemarin ada gitu ribut apa anaknya apa ya tapi Iya. ya itulah namanya memang Oke. semuanya kan harus melalui proses Betul. dan semua orang kan nggak tentu juga harus selalu perfect menjalankan prosesnya. Betul. Saya juga pernah kok di posisi yang kayak gitu yang memang nggak nerima kenyataan Oke. ini apa segala macam. Tapi itu proses kan. Iya, karena kan gini, nggak mungkin abang itu main nyalek DPD tanpa restu ibu. Oh iya. Bener kan? Iya. Kenapa tadi aku tanya seperti itu sama abang? Berarti memastikan emang abang maju ini udah dapat restu ibu. Nah, saya daftar ke KPU Jis, Hah? itu dikawani mama. Oh. Daftar ke KPU pertama itu, Iya. itu dikawani mama tuh, ke mama sama istri, sama adik-adik itu ikut tuh ngantar saya ke KPU tuh. Istri yang kedua. Yang pertama. Oh, yang pertama. Nggak ada yang kedua. Oh, nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Yang Mudah-mudahan. Anggota berapa? kedua. Dua, cowok semua. Dua perempuan. Yo, mantap Bayangkan tuh, banget. rem cakram depan belakang udah kan. Iya. Bisa gerak lagi gitu. Nggak bisa main-main lagi. Udah ampun gitu. Ampun. Udah gitu mentornya pun hebat-hebat kan. Ah. Mentornya mamanya, neneknya telepon dadaknya kok belum pulang. Oh, mak dia yang video call kan. Oh. Propos masuk propos. Belum pulang. Jam dinas sudah habis. Masuk markas. Oke. Bang, berapa suara lagi yang Abah butuhkan untuk saat ini? Saya nggak bisa bilang berapa lagi. Atau gini lah, target berapa suara yang Abang? Target harus 1,5 juta suara. Oh, amin. Amin. Kobol, sorry. Minimal ini memang Enggak kan nanti Jangan dipelintir. gitu, Enggak, Jis. Bang. Nanti Karena ini dipelintir, politik. Bang. Bang, nanti dipelintir, Bang. Kan, awak bilang itu nanti dipelintir. Kenapa? Karena kita jumpa sama Mas Gibran udah, Yes. jumpa sama Pak Anies sudah. Ya, Jangan ya. nanti dibilang gini-gini. Iya, seolah maksudnya udah memilih. aku yang Iya. harus kan dari mulut aku tadi tuh Bang, enggak ya gitu aman. Nah, balik lagi tadi 1,5 juta. 1,5 juta. Nah, cara seperti apa Bang untuk mendapatkan 1,5 juta? Nah, caranya itu yang pertama silaturahmi. Hmm. Yang kedua, memang harus niat itu jangan pernah aneh-aneh. Jadi kalau misalnya memang niatnya mau bersilaturahmi dan mencari segitu, ya itu jangan nanti tiba-tiba berubah jadi kemana-kemana jadinya jadi males, jadi apa? Maksudnya kemana-mana ini? Maksudnya itu nggak jadi konsisten dalam perjuangan 1,5 jutanya, Ji. Oh. Karena gini, Jis, dalam perjuangan ini kau jumpa 10 orang, Yes. 9 penipu, 1 belajar nipu, Jis. Iya. Ini banyak Benar. Oh, dari 10 orang? 9 penipu, 1 lagi kau mau belajar nipu Oke. juga dia. Jadi gimana cara nyari yang nggak nipu? Ya kita harus kenal sama pabrik penipuannya. Biar kita tipu. Biar kita tutup izin produksinya. Oh gitu. Emang punya pengalaman terkait ketika kita silaturahmi ada rupanya yang nipu belok atau segala macam. Semua caleg pasti ngalamin. Abang punya cerita yang menarik nggak bang? Punya? Boleh cerita bang? Saya nggak sebut daerah mana ya. Iya singkatnya aja. Saya ini Pak Firman yang masukkan semua orang kerja di Kuala Namu gitu. Oke, hebat dong. Hebat nih, hebat Gokil. loh. Berapa suara tuh ya kan? Yes. Kaliana istri orang Iya, tua apa? iya, iya. Mantap juga Pak nih. Tanya aja Pak Firman di sini apa? Oh ya boleh Pak, saya cek nanti ya. Karena Iya. kan kebetulan saya kan pemuda Pancasila kan ada di mana-mana Iya, nih. iya. Boleh nanti saya kasih APK lah ke rumah Iya, Bapak iya, gitu iya. kan untuk baik-baik. Tanya, nggak tinggal di alamat itu dan nggak ada orang situ kenal sama dia. Ada bukti chat WA-nya semua. Oh iya. Oh, apa yang dicari sebenarnya itu bang? Haji mumpung kan, ini 5 tahun sekali kan enak nih nipu-nipu orang Parno. Caleg-caleg kan iya. Parno-Parno nih takut Iya, kalah, iya, takut iya. nggak terjemput, Iya, jaga benar. image apa dia. Iya. Pelintir-pelintir pasti. Berarti lebih baik abang itu mengeluarkan
biaya operasional yang benar-benar kelihatan ya. Walaupun masih belum kelihatan pasti suara, artinya apa yang diperbuat. Contoh misal Abang ngasih biaya operasional, operasional ya Bang ya. Untuk misal ini operasional kalian nyari suara, operasional dia bensin dan lain-lain. Lebih seperti itu ya. Bahkan itu pun enggak, Jis. Oke. Serius. Jadi kayak kawan-kawan itu semua yang masang spanduk bahkan banyak yang nyetai spanduk, saya relawan lah gitu kan. Nggak ada minta apa-apa karena saya bilang, Bang, ini kalau cerita duit kita nih kacau. Mau kayak mana? Misalnya kita kalikan ongkos per suara ya. Berarti kalau mau menang itu DPD yang terakhir udah 490-an, bilanglah 500.000 suara minimal kalau mau jadi 4 besar. Kita kalikan aja satu suara upahnya itu Rp10.000. Oke. Sudah 5 miliar. Nah, kan gitu deh. Iya, kalian. Benar. Masalahnya kalau kita mau biayai 10.000, mana mau orang jalan 10.000 untuk satu suara? Iya. Minimal 100.000, 50 miliar. Oke. Logika nggak? Iya. Nah, jadi kalau misalnya memang seperti itu kenyataannya, jangan kita juga mengarang-arang cerita. Makanya saya nggak pernah janji, Jay. Pasang ini nanti ku kasih, nggak pernah. Oh gitu. Ngapain kayak gitu? Berarti ini kan membuka paradigma kawan-kawan juga mungkin yang hari ini, wih banyak kali duit Ketua Firman ini. Nyalek kan gitu kan. Ternyata sudah dibuka hitung-hitungannya. Kalau misalnya emang satu orang dikali 50.000, 100.000. 10.000 5 miliar, 100.000 50 miliar. Nah segitu aja emang ada berarti uang segitu. Mana mungkin ada, Jis. Kalau ada pun nggak rela sih. Iya, sayang. Nah, berarti ada caleg yang seperti itu? Nggak mungkin. Kenapa saya bilang nggak mungkin? Kenapa? Karena nggak akan mungkin ada caleg yang berani keluarkan 50 dengan 50M. Iya, 50M dengan dia tahu selama 5 tahun satu periode itu nggak akan mungkin balik, terkecuali dia korupsi. Terkecuali dia korupsi ya. Itu nggak akan balik. Nah, sekarang masalahnya siapa sih yang mau korupsi? Nggak akan ada yang mau korupsi. Cuman karena terlalu banyak menjanjikan, nggak hati-hati dalam bicara, terpaksa menahankan sakit sendiri, terakhir mengumpat, udahlah hantam aja ini semua, nggak ada urusan lagi. Berontak dia batin ya kan. Berarti dari 50M itu berapa yang disiapkan untuk menang? 5 jutaan. Iya. Iyalah. Enggak, sorry, 5 juta rupiah? Iya, 5 juta rupiah. Untuk menang? Untuk menang. Abang nyiapkan 5 juta doang? Iya. Nggak mungkin Bang. Untuk DPD? Per orang. Oh, per orang. Yang timnya dong. Oh, timnya. Itu per bulan? Per minggu kayaknya. Siap. Tapi kan memang ketika sudah dikasih komitmen seperti itu, harus ada tanggung jawabnya. Benar ya? Gini, Jess, sebelum ini berlanjut supaya jangan salah paham. Iya, boleh. Semua dana kampanye itu ada datanya di RKDK, SIKDK-nya KPU. Nah, jadi yang saya bilang tadi 5 juta seminggu itu enggak, itu bercanda. Oh, itu bercanda. Itu semua datanya ada. Nanti bisa dicek di KPU kok. Semua dana kampanye itu bisa dilihat. Oh, dia ada duitnya misalnya 100 juta, 20 juta untuk beli spanduk. 5 juta itu DPD kayak gitu ya? Ada. Semua mungkin kalau yang lain partai yang ngurus. Oh, partai yang ngurus ya. Kalau DPD itu dicek semua. Jadi kita caleg DPD itu buka rekening baru di bank terserah, namanya itu rekening RKDK. Rekening dana kampanye. Gitu. Jadinya itu semua duit yang di situ tuh untuk kebutuhan kampanye, laporannya harus jelas, biaya beli spanduk apa semua harus. Sudah jelas. Nah, yang aku tanyain tadi yang ada di dalam RKDK itu ada berapa? Masih nyari nih, Jess. Masih nyari. Bantulah. Awak pun minta bantu nih. Gini, kenapa aku bilang kayak gitu, Bang? Ini juga agak sedikit menagih jika emang abang artinya emang peduli dengan ekonomi kreatif. Hari ini kan aku bersama Ketua Fadullah. Fadullah itu Ketua Yayasan Al Amjad. Nah, kan dia Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Hari itu aku undang ke sini. Ternyata pengen mensupport. Nah, ini belakang abang dulu nggak kayak gini, Bang, masih spanduk jelek aja. Ini. Inilah yang disupport dia, gitu kan. Artinya sayang kali ya masih banyak anak putus sekolah. Tapi ini bisa membuat wadah bercakap. Motivasi untuk orang lain. Itu investasi jangka panjang. Betul. Karena kalau aku bilang ini nggak ternilai, Bang.
nggak ternilai karena baru dia yang support Bacrit ini untuk terkait inilah Bacrit ini program ini karena emang bersinergi dengan dia ekonomi kreatif, awak juga diamanahi beliau jadi di Deli Serdang, nah gitu. Nah ini nanti tunggu jadi senator aja. Nggak apa-apa. Nanti kita bantu juga. Apa itu? Apa yang mau dibantu? Siap, Pak. Lo jual, gua borong. Waduh. 1,3 juta ini bukan hanya pajangan, tapi kan pemilik kan udah duduk nih, Jess. Tapi ini se-Indonesia, Bang. Oh iya ya. Se-Indonesia. Pemilihnya belum, penontonnya belum tentu dapil kita ya. Makanya yang cocok emang capres yang datangin aku kan kalau untuk masuk gini kan. Oke, Bang, ini udah mau maghrib ya, udah 1 jam juga kita ngobrol. Sebenarnya pengen ngobrol panjang karena emang waktu abang juga habis ini lanjut lagi silaturahmi ke masyarakat dan sudah mau dekat maghrib. Kita mungkin akhiri saja ini. Aku sekali lagi terima kasih, Bang. Sama-sama. Sebelum kita tutup, aku pengen abang sampaikan untuk anak-anak muda karena abang ini mewakili anak muda untuk menjadi senator muda nanti. Abang apa yang pengen abang bawa? Anak muda ini mau dibawa kemana? Untuk anak-anak muda kita harus tahu tujuan dan tahu kemampuan. Jadi kalau misal kita punya tujuan, mampukan diri kita. Nah, untuk dari itu satukan energi kita di Energi Baru Sumatera Utara. Oke, terakhir bolehlah kampanye nomor berapa, tanggal berapa, gimana cara milih abang? Oke, sebelumnya mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang berkenan. Saya memohon kepada seluruh viewers dari Bang Jis. Siap. Untuk tanggal 14 Februari nanti ke TPS kawan-kawan masing-masing, buka kertas yang warna merah, calon anggota DPD RI, cari nomor 13, fotonya mudah-mudahan yang paling muda di situ kelihatan, dicoblos, dimasukkan ke bilik suara, dan itu tandanya kita memberi ruang untuk anak muda bisa berbuat lebih baik lagi di Sumatera Utara. Oke, alhamdulillah selesai. Terima kasih sekali lagi Ketua sama-sama. Firman, berkah selalu, sehat Amin. terus. Semoga Sama-sama. menjadi senator yang terbaik, Amin. termuda. Amin. Jangan hanya termuda tapi yang terbaik daripada senator yang lain. Kobul. Amin. Amin. Ya, kalau biar selaras kan. Iya. Ya, oke, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya udah menonton video ini guys. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. And yeah, see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.